Wassalamualaikum. Ustaz, Ah, apakah halo, suara saya terakses dengan baik? ya dengar. Suara saya kedengaran nggak? Halo? Suara Ustadz bagus. Oke, ya. Siap. Dengar, Ustaz. Masuk, Ustaz. Suaranya, Ustaz. Baik, baik, baik. Oke, Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu, sama Madrasah Baitullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah, sebentar lagi Madrasah Baitullah pada pagi hari ini akan kita mulai, ya. Moga bagi Bapak Ibu yang sudah masuk di dalam ruangan Zoom, bisa memberikan nama, ya, nama akun masing-masing dengan nama sendiri agar nanti bisa bertatap muka atau bertutur sapa dengan nama asli. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah standby, monggo bisa duduk atau berkegiatan, ya, sambil berkegiatan, sambil mendengarkan ceramah kita, sambil duduk, sambil menyiapkan hidangan-hidangan di pagi hari agar nantinya masih pada pagi hari ini berkah dan bisa menambah ilmu kita di pagi hari ini. Baik, tanpa berlama-lama, Alhamdulillah sudah ada narasumber kita, Ustaz Haidir Abdullah Haidir LC, Insya Allah akan membersamai kita di pagi hari ini, Insya Allah akan eh, memberikan materi yang luar biasa pada pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu, madrasah Baitullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi Bapak Ibu atau saudara-saudara Bapak Ibu yang belum bergabung pada madrasah Baitullah pagi hari ini, monggo bisa dijapri, bisa dihubungi untuk bisa mengikuti madrasah Baitullah pada pagi hari ini. Baik, Alhamdulillah kita mulai Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah menerima rahmat kepada kita semua, hidayah kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita telah dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkegiatan pada pagi hari ini dan alhamdulillah kita bisa berkumpul, bisa memenuhi undangan Madrasah Baitullah pada pagi hari ini tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat dan salam tak lupa kita terus tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah suri tauladan kita, beliau adalah panutan kita, dan beliau menerapkan adab-adab keseharian kepada kita semua sehingga kita bisa mengikuti jejak-jejak beliau, sunnah-sunnah beliau, sehingga insya Allah hidup ini akan berkah dan kita akan mendapatkan syafaat beliau di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Madrasah Baitullah majelis ke-79 hari ini insya Allah akan uh, membahas terkait adab berbicara di era digital. Nah, bagaimana adab-adab kita, bagaimana cara kita untuk menyikapi di era digital ini yang luar biasa sekali. Bapak Ibu juga mungkin merasakan, ya, bahwa eh, keseharian kita itu tidak lepas dari namanya gadget ataupun eh, info-info dari digital gitu. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin buat status dan segala macam atau buat video konten dan segala macam, nah ini kita perlu tahu nih bagaimana adab kita berbicara atau berperilaku di era digital saat ini, bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita bicarakan kepada orang lain ataupun nanti dibuat status harus bermanfaat, ya, harus bermanfaat dan baik bagi semua orang. Akhirnya kebaikan itu akan tertular gitu. Jadi bagaimana adabnya dan bagaimana caranya, insya Allah akan uh, langsung disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Abdullah Haidir LC, yang insya Allah akan memaparkan hal tersebut. Kita salam dulu kepada beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat Ustadz.
Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini di mana Ustaz? Udah di rumah nggih? Ya udah dari rumah alhamdulillah. Siap, siap, siap. Ini Baik. untuk materi, Ustaz, Ustaz, ada materi kah yang Ada. kita share atau? Biar ntar Oke, nanti. saya langsung yang share. Nanti saya Oke, ikutin. siap, siap, siap. Ya, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pemateri sudah siap dan tanpa berlama-lama lagi kita akan berikan beliau waktu dan tempat, kami persilahkan Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Para hadirin sekalian, Bapak Ibu sekalian, eh, apa namanya? Para peserta kajian dari apa ini ya? Lupa saya. Madrasah Kelompok Baitullah Ustaz. Madrasah Baitullah, iya mohon maaf. Dari Madrasah Baitullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga teman-teman saya live nih Pak. Mohon izin saya live juga di apa namanya di live TikTok nih lagi eh, tenang main TikTok rupanya. Wah, Masya Allah. Gak apa-apa Ustaz. Mangga, Gak mangga Ustaz. apa-apa biar ini karena temanya juga umum kan. Iya, Baik, betul, betul. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada pagi ini ya, kalau memang disampaikan tadi oleh panitia adalah adab berbicara di ruang di era digital ya. Mungkin saya persempit atau saya fokuskan ya menjadi adab berbicara di medsos ya karena mungkin biar lebih fokus ya dan biasanya lebih mudah ditangkap ya. Ya karena yang dimaksud kurang lebih memang seperti itu. Bagaimana kita berinteraksi dengan media sosial ya yang sekarang ini memang sudah menjadi bagian dari kehidupan yang nyaris tidak dapat dipisahkan ya. Ya nyaris setiap kita secara umum ya itu tidak eh, apa namanya tidak tidak punya akun medsos gitu ya. Ya, apakah di Facebook, di WhatsApp dan lain sebagainya, berbagai platform yang ada. Baik, tentu semua ini tak lepas ya, tidak bisa kita lepaskan dari adab kita sebagai seorang Muslim ya, apalagi juga dalam dunia pergaulan pastilah punya eh, tata krama, etika, ya, dan hal-hal yang patut dipertimbangkan. Sebagaimana halnya kita sebagai seorang Muslim, ya, yang namanya adab, yang namanya akhlak itu hendaknya juga merupakan prioritas. Ya, jangan hanya sekedar bagaimana kita senang, bagaimana kita mau, ya, apa namanya perasaan kita, tapi dibatasi oleh ketentuan dan ajaran yang ada. Dan ini tentu pada akhirnya juga maslahatnya akan kembali kepada kita. Ya, kalau kita kurang perhatikan, ya bisa jadi mungkin kita anggap biasa, tapi lama-lama akan bermasalah. Jangankan di hadapan Allah, di hadapan manusia pun ketika adab itu tidak kita jaga, ya bisa jadi akan timbul banyak masalah. Apalagi kalau kita kaitkan dengan apa namanya eh, kewajiban kita sebagai seorang Muslim, dipertanggungjawabkannya amal kita, maka akan sangat besar sekali. Baik, sebelum kita berbicara lebih jauh, ya mungkin dapat kita pahami dulu ya, ya realitas atau fakta yang ada ya, terkait dengan medsos atau media digital sekarang ini ya sebagai namanya dia sebagaimana namanya ya medsos itu adalah sarana kita bersosialisasi ya jadi cuma kalau ini di dunia maya kalau yang biasa kita lakukan di dunia nyata ya kalau yang biasa kita lakukan secara offline ini secara online tapi ya, hakikatnya adalah kita bersosial ya. Kita bersosial ada orang lain ya ada kepentingan lain ada hak orang lain dan seterusnya namun ada kekhususannya ya apa daya jangkaunya lebih luas ya bahkan ruangnya sangat bebas dan terbuka nyaris tanpa batas bahkan batas-batas teritorial negara ya tidak ada batasnya ya
Dan juga bahkan tidak ada batas, wewenang, dan kapasitas. Ya. Siapapun bisa ngomong dari orang yang paling di bawah sampai yang paling di atas. Ya, ya ini ya, tidak ada batas inilah yang kalau tidak dibatasi dengan adab, ya itu akan sangat bermasalah sebagaimana yang kita lihat sekarang ini ya misalnya ada orang yang nggak ngerti apa-apa tentang agama ya lalu dengan enaknya dia bilang si fulan syekh itu ulama itu salah dan seterusnya ya ya karena memang nggak ada batasnya ya seseorang bisa berbicara tentang masalah apa saja ya ya misalnya orang yang nggak ngerti main bola lalu nyalahin gitu ya berkomentar tentang Ronaldo dan seterusnya karena memang tidak ada ya batas-batas geografis, wewenang, kapasitas. Ya. Maka medsos ini ya bagai pisau bermata dua ya. Jika cakap digunakan, ya maka akan memberikan kebaikan yang sangat besar. Tapi jika tidak memiliki pedoman, justru akan jadi sumber petaka. Ya, dan ini juga berlaku dalam dunia dakwah. Sudah kita lihat lah ya, kita saksikan ya bagaimana medsos, bagaimana media digital itu sangat mampu untuk melipat gandakan kebaikan. Ya, termasuk sekarang yang kita lakukan ini, ya kalau tanpa media digital seperti ini, ya kita tidak bisa melakukan kajian sementara para pesertanya dari berbagai daerah, dari berbagai wilayah, bahkan mungkin ada yang dari luar negeri. Ya, ini sebuah gambaran kalau dia digunakan untuk kebaikan luar biasa. Ya, ya kalau kita ngaji offline, ya mungkin yang datang ya 10, 20 udah banyak. Ya, kadang 5 orang itu sudah banyak. Ya, tapi dengan menggunakan media digital ya yang datang bisa 100 puluhan ya kalau di sini sekarang ini yang hadir berapa nih panitia? Di Zoom saja berapa yang hadir? 40 lima tadi ya. puluhan saat lima Nah, puluhan itu Sat. itu kalau untuk pengajian offline udah sangat banyak gitu ya. Sudah sangat banyak. Belum lagi nanti insya Allah direkam, kemudian disimpan, kemudian bisa dilihat, dan seterus. Jadi ya tadi pisau bermata dua. Maka sangat penting bagi kita untuk paling tidak memiliki adab-adabnya dahulu. Baik, kemudian eh, perkara lain juga yang hendaknya dapat kita pahami ya, bahwa aktivitas bermedsos atau aktivitas kita di era digital itu ya walaupun kita nggak bersuara, walaupun yang bekerja jari jemari kita, tapi hakikatnya dia seperti kita berbicara, seperti kita berbicara. Ya, walau kita cuma nge-share sebuah pengumuman atau sebuah informasi yang bergerak adalah ibu jari kita, ya, tapi hakikatnya lisan kita berbicara. Ya, lisan kita berbicara, ayo kemari, ayo ke sini, ini ada ajaran bagus, ini ada ajakan bagus dan seterusnya. Ya, maka uh, tidak berlebihan kalau kita katakan aktivitas bermedsos sama dengan aktivitas berbicara. Berarti konsekuensinya ya seperti itu. Maka kita diingatkan dengan hadis Rasulullah SAW, hadis sahih ya, saya lupa mencantumkan tahunya. Innal abda la yatakallamu bil kalima min ridwanillah, la yulqi laha balan yarfa'uhu Allahu biha darajat. Wa innal abda la yatakallamu bil kalima min sakhatillah, la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Jadi kata Rasulullah ada seorang hamba berbicara dengan satu kalimat yang diridhoi Allah dan dia tidak terlalu menghiraukannya. Jadi bisa jadi karena dia saking biasa, ya, memang udah begitu dia kebiasaannya, apa namanya karakternya, hobinya, senangnya, yang baik-baik saja. Ya, dia ngomong sambil refleks saja, masya Allah dan seterusnya, begitu ya. Atau ucapan-ucapan yang baik, yang memotivasi, yang mengajak, yang menghibur, yang eh, membantu orang dan seterusnya. Dan itu dia dilakukan ya sambil lalu ya dia tidak terlalu memikirkan ini perbuatan baik tidak tapi karena udah kebiasaan dia bicarakan dan makanya dikabarkan la yulqilah balan tapi tanpa dia sadari yarfa'uhullahu biha darajat dengan sebab itu Allah angkat dia beberapa derajat ya. Misalnya yang gampang pagi-pagi ada status yang baik kita share ke grup ini dan seterusnya
Lalu ada orang yang tergugah. Oh, karena dia bicara tentang Al-Quran, maka orang jadi baca Quran. Bahkan sekedar dia share saja sudah merupakan tawaran yang baik. Sudah merupakan amalan yang baik. Begitu ya. Dan siapa nyana, ya, apa yang dia lakukan itu ada yang menyadarkan seseorang. Ada yang memotivasi seseorang. Ada yang mengingatkan seseorang. Ya. Maka yarfa'ullahu biha darajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah. Tapi ada kebalikannya, ada seorang hamba berbicara dengan satu kalimat. Min sakhatillah. Ternyata ucapannya itu ucapan yang dimurkai Allah. La yulkilaha balas. Dan dia nggak memperdulikannya. Maksudnya dia nggak menghiraukannya. Dia anggap itu biasa, cuma bercanda, cuma ini dan seterusnya. Padahal bisa jadi di dalamnya ada fitnah, bisa jadi di dalamnya ada dusta, bisa jadi disadari atau tidak dengan sebab apa yang dia lakukan ada orang yang berbuat maksiat. Ya, dia kirim tuh share gambar-gambar yang tidak baik. Lalu ada orang yang terpengaruh sedikit atau banyak. Lalu kemudian dia melakukan kemaksiatan karena sedikit atau banyak andil dari ya, orang yang share tadi. Misalnya ada dia share berita hoax. Bayangkan berita hoax. Lalu orang terpengaruh. Lalu dia menyebarkan lagi. Bisa dibayangkan ya efeknya. Maka penting kita memperhatikan apakah ini dimurkai atau diridhai Allah. Padahal ketika dia berbicara, ketika tadi bermedsos sesuatu yang Allah murkai, ya, dengan sebab itu yahwi biha jahan. Dengan sebab itu dia terjun, dia dimasukkan ke neraka jahanam. Nah, ini satu hal yang harusnya menjadi pengingat kita. Baik, uh, para hadirin sekalian, dalam masalah ini ada paling tiga spiritualitas ya dalam berbicara. Ada tiga perkara yang harus menjadi spiritualitas kita, yang menjadi apa namanya bekal mentalitas kita. Ya, sebelum kita berbicara masalah-masalah teknis, pertama adalah ikhlas, kedua adalah muraqabatullah, ketiga adalah ihtisab. Ya. Ihtisab. Apa ini maksud dengan ikhlas di sini? Maksudnya adalah bagaimana sikap seseorang dalam berbagai aktivitasnya termasuk bermedsos ya menjadikan keridhaan Allah sebagai patokan. Jadi tetap walaupun ini cuma medsos, walaupun kita lakukan sambil selonjoran di kamar, di rumah, ya tetap kita harus ya secara online langsung gitu ya. Melihat ini Allah ridho nggak kalau begini? Ini Allah senang nggak kita sampai mengumpat, sampai mencaci, sampai mencela, sampai berkata buruk. Ya, ada orang yang kita jatuhkan dan seterusnya. Nah, itu harus menjadi bahan pertimbangan kita. Maka ketika kita tahu mendatangkan ridho Allah, paling tidak dia boleh. Ya. Tapi kalau kita tahu itu mendatangkan murka Allah, maka ya kita harus tinggalkan. Walaupun tadi ya ketika kita mengejar ridho Allah, ya, yang kita cari ridho Allah, mungkin dia nggak terkenal, tidak ada orang yang memuji. Ya, yang penting Allah ridho selesai. Ya, nah ini yang ada apa? Memang kalau boleh dibilang ujian medsos ini adalah yang sekarang disebut viral ya, viral kalau orang sekarang. Banyak orang yang wah yang penting terkenal lalu dia melakukan apa saja yang kadang-kadang sangat tidak pantas, sangat tidak layak, baik ucapan, baik perbuatan. Memang terkenal, tapi terkenal dengan konsekuensi mengundang murka Allah. Ya, kalau orang dulu apa istilah di masyarakat Arab itu, kalau pengen terkenal gampang, kencingin sumur Zam-Zam. Ya, makanya dikatakan bul ma Zam-Zam tu'raf. Kencingi air Zam-Zam, kamu bakal dikenal. Kalau tujuannya cuma itu. Tapi tentu saja kita tidak mengharapkan itu. Ya, terkenal, tapi terkenal dengan keburukannya dan seterusnya. Yang ini nggak terkenal ya, karena memang biasa, standar. Tapi sepanjang yang kita cari adalah ridho Allah, maka itulah nilai keikhlasan. Ya, dan kita sudah diingatkan oleh Rasulullah dengan satu hadis, ya innamal a'malu bin niat. Ya, amal itu tergantung niat. Maka kita cari ya niat-niat untuk mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada juga satu ungkapan ya yang sangat terkenal ya Ibnu Mubarak ya dia ungkapannya apa? Rubba saghirin yu'azzimuhun niyah.
wa rubba 'azimin yusaghiruhun niyah. Betapa banyak perkara kecil tapi dibesarkan oleh niat. Dan betapa banyak perkara besar dikecilkan oleh niat. Nah, ini soal keikhlasan. Ya, niat kita ini untuk apa? Ya, ya memang eh, tawaran, godaan begitu besar. Ya, tapi kalau seandainya niat kita memang untuk mencari ridho Allah, ya, walau mungkin kecil, walau mungkin tidak terlalu diperhitungkan. Ya, kalau bahasa di dunia digital apa? Followernya sedikit, viewernya sedikit, gitu ya, subscribe-nya sedikit. Tapi kita lakukan saja. Ya, apa hal-hal yang baik, yang Allah ridho, yang sekiranya baik, yang bermanfaat. Ya, maka insya Allah ya aktivitas kita jadi besar karena apa? Karena niat. Tapi kebalikannya, kelihatannya besar, wah dan seterusnya. Ternyata yang dicari apa? Yang dicari adalah semata ya, kebesaran dirinya. Yang dicari semata popularitasnya. Walau kelihatannya besar. Yusaghiruhun niyah, kata Ibnu Mubarak. Ya. Maka itu dikecilkan oleh niat. Baik, itu tadi pertama ikhlas. Yang kedua apa? Muraqabatullah. Nah, ini juga yang penting ya. Ya, ini yang kadang-kadang kita harus ya. Memang salah satu kekhususan lagi ya, dunia digital ini adalah orang bisa bersembunyi. Ya, mudah sekali bagi dia bersembunyi ya atas tindakan dan ucapannya. Dia gampang saja pakai akun anonim, pakai akun yang lain, bahkan kadang-kadang ya menjiplak nama lain, lalu dia berbicara semaunya dan seterusnya. Tapi insya Allah itu tidak akan terjadi kalau seorang muslim punya sifat apa? Muraqabatullah. Merasa terus dipantau oleh Allah. Ya, saya bisa saja menghindar sana sini. Lalu dia ngomong seenaknya, ya makanya kalau sudah ya indikasi ya meskipun ini nggak semuanya ya. Ya, kalau sudah orang berani ngomong sana sini, lalu dia pakai akun anonim, anonim itu namanya nggak jelas. Nah, ini orang ini ingin menghindar, ya, ingin menghindar. Tapi bagi seorang Muslim itu tidak akan terjadi. Kenapa? Kalau benar dia Muslim, maka yang muncul adalah muraqabatullah. Mungkin orang nggak tahu, saya pakai nama palsu, saya bisa menghindar, tapi Allah Maha tahu setiap ucapan kita, perbuatan kita, tulisan kita, apapun. Ya, kalau dalam apa dalam surat Qaf ya kalau tidak salah ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ini kalau boleh dibilang ini namanya CCTV ilahi ya. Artinya pemantauan Allah yang total 24 jam tidak ada ya, matinya sedikit pun tidak ada istirahat sedikit pun tidak ada yang luput sedikit pun ma yalfidhu min qaulin ya tidak ada satu ucapan pun yang diucapkan melainkan apa? Ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Jadi ini mohon maaf nih salah artinya. Maksudnya eh, bukan ini semua. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ya. Artinya tidak ada satu ucapan pun yang diucapkan ya melainkan apa? Ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Jadi ada Raqibun Atid. Ya. Memang ada yang mengatakan ini nama malaikatnya, malaikat Raqib dan Atid. Tapi juga ada yang mengatakan bahwa ini tugas malaikatnya. Raqib itu yang memantau. Memantau, tidak pernah luput. Atid itu mencatat. Jadi malaikat yang selalu memantau dan mencatat setiap eh, perbuatan kita, bahkan sekedar ucapan kita. Ya, ini namanya muraqabah. Ya, jadi jangan sampai orang merasa enteng aja ngomong ini itu. Walau mungkin ada orang yang dituduh, walau ada orang yang difitnah, ada orang yang disakiti dan seterusnya. Ya, atau dia membuat sebuah info yang ngawur gitu ya, mengalihkan permasalahan. Ya, ini banyak sekali. Kadang orang demi viewer itu ya bisa melakukan mereproduksi sebuah tayangan, dirubah lagi dan orang jadi salah perkiraan, dikira ini masalah ini, padahal masalah yang dulu, dan seterusnya. Itu banyak sekali. Nah, bagi kita, itu tidak boleh menjadi alasan apapun untuk melakukan hal yang sama. Baik, kemudian yang terakhir,
Tadi ikhlas, muraqabatullah, yang ketiga ada ihtisab. Ya. Ihtisab ini apa? Kita mengharapkan kebaikan, mengharapkan pahala. Ya, maka semua sisi kehidupan tak lain adalah media dan kesempatan untuk mendapatkan pahala dan kebaikan, termasuk bermedsos. Maka seorang muslim itu ya harus pinter. Ya, kalau bahasa dagang itu harus pinter nyari untung. Jangan sampai sesuatu itu lewat begitu saja. Apalagi kalau menimbulkan kerugian. Ya, kalau seorang bisnismen kan apa saja dia pikir. Ini sampah banyak nih. Problem masyarakat sampah. Jadi sampah yang asalnya jadi problem bisa jadi akan jadi ya sumber-sumber yang menguntungkan. Nah, itu kan tinjauan dunia. Ya, nah, kita juga mesti begitu. Apapun tantangan dan permasalahan kita harusnya kita jadikan media untuk kebaikan. Ya, untuk amal soleh, mencari pahala lah bahasanya gitu. Ya, kita sakit, bagaimana agar dapat pahala? Kita lagi senang, bagaimana agar dapat pahala? Kita uang banyak, bagaimana agar dapat pahala? Begitu terus. Kita lagi sedih, lagi susah, lagi berat, bagaimana agar dapat pahala? Dia dengan sabar, dengan berdoa, dengan ikhtiar dan seterusnya. Nah, medsos juga mestinya begitu. Ya, jangan sampai medsos ini lewat begitu saja tanpa ada nilai-nilai kebaikan yang kita ambil. Bahkan dalam urusan dunia pun ya banyak sebenarnya peluang-peluang yang bisa dilakukan ya, bisnis segala macam. Dan dalam urusan pahala akhirat pun juga begitu. Ya, sekarang ini Masya Allah ya, memang ujiannya besar, tapi kebaikannya banyak. Ya, ibu-ibu aja banyak yang katanya bisa masak lewat YouTube ya. Nah, itu kan seharusnya ada. Dan tinggal ditambah, oh saya pengen bisa masak biar keluarga senang, suami senang, anak-anak sehat. Nah, itu kan bisa. Ya. Jadi nggak mesti harus pemahamannya harus ceramah-ceramah, tidak. Ya, kita bisa berbagi, kita bisa memberikan info dan seterusnya. Ya, ada nih info lowongan kerja, mungkin kita nggak butuh, tapi orang lain bisa jadi butuh. Kita kasih ke grup. Ya, bisa jadi ya tanpa kita ketahui ada orang yang memanfaatkan ya. Saya kira Bapak Ibu sini pernah ya. Saya juga beberapa kali eh, tertarik karena ada medsos. Wah, ternyata di sana ada acara. Pas saya lagi kosong, saya ke sana. Saya nggak perlu kasih tahu dengan orang yang nge-share itu kan. Nggak perlu kasih tahu bahwa saya karena kamu share, saya ke sana. Tidak, saya jalan saja. Ya. Tapi Allah Maha tahu. Ya. Atas wasilah dia, kita misalnya ikut pengajian. Atas wasilah dia, kita jadi sedekah. Gitu ya. Dan seterusnya. Jadi ihtisab ini ya, harus kita kembangkan juga. Ya. Kita setiap hari bermedsos ini masa nggak ada sih pahala yang bisa kita ambil? Ya, ada sih kebaikan. Jangan sampai yang ada adalah dosa, dosa, dosa begitu ya. Maka semangat untuk mengambil kebaikan ini harus juga kita hidupkan. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun adab bermedsosnya ada banyak ya saya yakin. Ini hanya sekedar apa namanya pengulangan saja ya, merefresh, menyegarkan saja ya. Pertama yang penting juga memang ada bermesos ini jujur ya. Kita harus jujur, ya, objektif, ya. Jujur ini ada dua kemungkinan, ada dua hal ya. Pertama jujur dalam arti ya apa namanya kita tidak mudah melakukan manipulasi, dusta, ya ada berita ini lalu kita putar balikan dan seterusnya. Itu juga harus hati-hati. Ya, harus hati-hati. Ya, jangan sampai ya, kita melakukan hal-hal yang di dalamnya ada dusta. Begitu ya. Jujur juga, ya ini kadang-kadang kita karena ada keberpihakan misalnya, ya lalu eh, karena cocok dengan kita, kita dukung, tidak cocok dengan kita, kita tidak dukung dan seterusnya. Padahal bisa jadi yang tidak kita cocok dia benar, yang kita cocok dia tidak benar, bisa jadi. Ya. Namanya manusia ya kita pasti ada keberpihakan. Apakah keberpihakan karena kebangsaan, karena kesukuan, karena afiliasi. Ya. Yang kayak gini juga jangan terlalu akhirnya mengatur kita. Ya, karena misalnya dia kelompok kita, padahal secara apa kejujuran objektif dia salah. Jangan kemudian karena dia salah lalu kita bela. Ya. Atau kebalikannya, ada orang yang mungkin kita tidak apa ya katakanlah tidak
sekelompok dengan dia. Apakah dalam arti satu suku, satu bangsa, satu profesi, satu organisasi, dan seterusnya. Tapi kita tahu dia benar. Ya, jangan kemudian kita nafikan, kita ingkari, bahkan kita fitnah. Tidak jujur. Jadi penting kita punya sikap yang independen. Ya kita punya sikap, punya prinsip. Ya, jangan kemudian gampang di kalahkan. Jadi dalam Al-Quran itu ada ayat wala takunu lil khainina khosima. Jangan kalian ya, ya bahasa sekarang ya, jangan kalian bela-belain atau jangan kalian bertikai gara-gara ingin membela orang-orang yang khianat. Gitu. Apa maknanya? Jadi ada di pasar Rasulullah, ada seseorang, ya, entah itu ya kaum munafik atau apa begitu ya, yang mencuri. Lalu barang curiannya ditaruh di tempat orang Yahudi. Orang Yahudi merasa nggak mencuri segala macam. Dan kemudian terbukti ya, bahwa yang mencuri ternyata dari kalangan Arab, bangsa Arab. Ya. Nah, sebagian orang karena dia memang orang Arab dibela. Padahal nggak perlu dibela karena dia udah salah, gitu ya, udah salah. Maka jangan kita ya, misalnya terjebak pada apa ya eh, kecenderungan tertentu lalu kita bela. Kalau dalam tradisi bangsa Arab tuh dulu terkenal unsur akhoka dzaliman au madzuman. Jadi dulunya orang Arab punya sikap begitu. Selagi dia kelompok kita, suku kita, ya kita bela. Baik zalim atau dizalimi. Nah, itu juga salah. Tapi Rasulullah rubah istilah itu dengan cara yang benar. Belalah saudaramu baik dizolimi atau berbuat zolim. Kata para sahabat, kalau dia dizolimi kami bela. Kalau dia berbuat zolim gimana belanya? Kata Rasulullah, kamu cegah dia dari kezalimannya, itu kamu membelanya. Nah, itu ya, jadi diluruskan pemahaman. Kemudian ada amanah, ya amanah juga dalam bermedsos, ya kita amanah. Ya. Ada hal yang memang eh, harus kita sampaikan atau layak kita sampaikan atau memang kita ingin menyampaikan ya sama nih ya kurang lebih dengan sikap jujur tadi amanah ya jangan sampai ada yang diputar balikan ya dan ini kadang ada orang seperti itu saya juga kadang-kadang nggak habis pikir ada orang yang dengan ringan sekali memutar balikan fakta kemudian berita jadi berubah yang seharusnya begini malah begitu bahkan kadang-kadang tayangan-tayangannya juga dirubah begitu ya atau narasinya juga diganti ya nggak amanah ya tidak amanah maka penting juga baik tabayun juga penting tabayun dalam berbagai hal. Tabayun, cek dulu, tanya dulu, ya. Jadi bisa kita tanya kepada masing-masing spesialisnya, ya. Kalau ada masalah agama, ya tanyanya kepada orang yang ngerti agama. Masalah kesehatan, tanya orang pada ngerti kesehatan. Ya, jangan setiap ada berita yang masuk langsung diterima, ya. Walaupun mungkin tujuannya baik, ya, tapi itu tidak dibenarkan. Bahkan indikasi kebohongan apa? Kata Rasulullah, ya apa namanya kafa bil mar'i kadziban ya idza haddatsa ma sami au kama qala sallallahu alaihi wasallam ya cukuplah seseorang dikatakan berdusta kalau apa dia menyampaikan semua apa yang dia dengar semua apa yang dia dengar jadi tidak yang apa yang dia dengar apa yang dia baca apa yang dia tahu lalu disampaikan begitu saja ya padahal yang sampai ke dia kan udah macam-macam ada yang benar ada yang enggak ada yang hoax, ada yang bukan. Maka di sini tabayun. Ya. Dan Allah sudah perintahkan ya, ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akum fasikum binaba'in fatabayyan. Ya, orang sekarang bilang cek dan dicek. Jadi cek dulu ini benar enggak gitu ya. Apa saja, terutama masalah agama nih yang paling yang sekarang sering banget ya. Orang sekarang udah siapapun orang akan nyampaikan, bicara ini itu dan seterusnya. Maka cek dulu ini benar atau tidak. Ya paling enggak kita mengenal orang, oh cek ke beliau, ke fulan, atau kita lihat referensi-referensi yang ada benar atau enggak. Ya. Dan yang paling penting tentu saja ya kita membekali diri dengan ilmu terus-menerus karena itu juga akan menjadi filter yang cukup bagus untuk menyeleksi berbagai informasi yang masuk ke kita. Baik, kemudian tidak tergesa-gesa menanggapi, mengomentari, menyebarkan berita. Ini juga
berkaitan dengan poin-poin sebelumnya ya, jangan tergesa-gesa. Jadi ada satu sikap yang diajarkan Rasulullah namanya at-ta'anni. Ta'anni itu pelan-pelan. Jadi ada seorang sahabat namanya apa? Siapa namanya saya lupa. Lalu Rasulullah bilang apa? Inna fika la khoslatani yuhibbuhumullah. Al-hilmu wa ta'anni. Ya, kamu tuh dua punya sifat yang Allah cintai. Pertama apa? Hilm. Hilm itu di antara mananya sabar dan ta'anni. Ta'anni itu nggak tergesa-gesa. Jadi sahabat ini kenapa dibilang kayak gitu sama Rasulullah? Jadi ada rombongan sahabat datang, ya, rombongan sahabat datang, ya. Ketika mereka datang melihat Rasulullah, mereka langsung lompat turun ketemu Rasulullah, gitu ya. Tapi sahabat ini tidak. Dia turun pelan-pelan, dia ikat ontanya, ya dia mungkin rapikan sikap bajunya, lalu datang sama. Rupanya sikap tersebut diperhatikan oleh Rasulullah. Ya, sifatnya ta'an. Ta'an itu tidak tergesa-gesa menanggapi. Makanya kalau kita perhatikan Rasulullah, ya dalam adabnya, kalau ada masalah biasa dia tanya dulu, ya dia tanya dulu, ya kenapa, mengapa. Nah kalau udah ada jawabannya jelas, baru dia sampaikan nggak begitu caranya dan seterusnya. Ya jadi tidak, ya, kalau bahasa sekarang apa bahasanya itu kalau bahasa medsos tidak reaksioner. Lihat dulu apa masalahnya. Bisa jadi beritanya nggak benar. Ya, kita misalnya ada berita ya, tentang seseorang. Kebetulan kita lagi kesel sama orang tersebut. Ini ada berita yang semakin membuat jelas orangnya. Nah, apakah berita ini benar atau tidak? Nah, itu pelan-pelan gitu. Ya, siapa tahu ini pancingan kah atau apa dan seterusnya. Kemudian ada lagi yang penting juga mempertimbangkan manfaat dan mudarat. Ya, jadi jangan kemudian ini kan benar beritanya. Iya, benar. Tapi manfaat mudaratnya dipertimbangkan nggak? Nah, ini satu hal yang penting juga. Ya. Jadi kalau ada ungkapannya itu laisa kullu ma ya, laisa kullu ma yu'raf yuqal wa laisa kullu ma yuqal yuqalu ala kulli hal gitu. Tidak semua perkara yang diketahui harus disampaikan. Apalagi di medsos. Jangan di medsos, di ruangan tertutup saja juga nggak harus. Ya. Misalnya kalau yang terkenal itu Ustadz bicara. Ya. Dia sampaikan masalah-masalah yang detail yang mungkin bagi orang awam nggak paham atau bisa menimbulkan salah sangka. Ya. Lebih baik nggak usah disampaikan. Ya. Lain halnya kalau misalnya jamaahnya udah selektif, udah terpilih, lalu disampaikan satu masalah yang mungkin bisa dipahami karena ilmunya. Ya. Tapi disampaikan begitu saja, ya nanti menimbulkan manfaat mudarat atau menimbulkan mudarat dan seterusnya. Tidak, ya. Jadi tidak semua yang kita ketahui disampaikan. Bahkan tidak semua yang benar disampaikan bisa disampaikan dalam semua hal, dalam semua kondisi. Ya, dalam semua kondisi. Ini benar memang beritanya, tapi apakah bisa, apakah pantas ya? Ya, misalnya membicarakan hal-hal yang katakan ya kalau sekarang itu kontroversial, ya, mengundang perdebatan publik dan seterusnya. Ya, itu akhirnya masyarakat tidak efektif. Kemudian menjauhi hal tak berguna. Ini yang agak berat nih ya. Biasanya kalau kita buka medsos itu kan ada aja tuh selingan-selingannya hal-hal tuh kalau terlalu banyak ya itu agak rawan ya akan biasa menggiring orang pada hal yang tidak bagus ya maka penting juga ya membatasi memberikan apa namanya waktu khusus ya jangan terlalu mengambil porsi yang sangat besar dari waktu dan kegiatan kita gitu ya kemudian hindari komen fitnah dan pencemaran nama baik hindari konten provokasi penghinaan yang bernada sara. Nah, itu hindari hal-hal kayak kayak gitu. Ya sudah banyak lah ya kasus. Contoh di balik itu menimbulkan permasalahan. Baik, bagus kalau kita juga dalam masalah ini punya program-program praktis. Ya, misalnya kita rutin posting konten-konten positif. Ya, ya. Jadi biarlah orang dengan mengisinya dengan hal-hal yang aneh-aneh. Nah, kita coba saja cari konten-konten yang positif yang bisa kita lakukan. Ya, ya bisa jadi siapa tahu dari itu ada bakat terpendam kah dan seterusnya. Ya saya lihat banyak tuh ada yang ngajarin masalah menu masakan, ya cara belajar, ya bahasa Arab, bahasa Inggris, ya nggak apa-apa.
Ya, paling tidak kita meramaikannya dengan hal yang positif. Ya, kita nggak cukup hanya sekedar mengeluh, hanya sekedar prihatin. Oh, sekarang di medsos banyak hal macam-macam. Baik, udah kita ganti aja, kita isi aja sebanyak-banyaknya. Ya, siapa tahu nanti ada yang lewat di beranda seseorang, lalu dia tertarik dan seterusnya. Semakin banyak yang punya pemahaman seperti itu, insya Allah, ya paling tidak dunia digital akan semakin banyak berisi atau lewat konten-konten yang positif. Ya, apakah status kah, ucapan kah, dan seterusnya. Kemudian sedapat mungkin membangun branding sesuai kapasitas. Nah, itu juga bagus nih kalau kita bangun. Ya, kita kapasitasnya apa? Ya, banyak kadang-kadang orang sekarang, masya Allah ya, ya dia sambil bekerja, ya ternyata eh, tinggal dia tayangkan bagaimana cara masak dadar telur apa telur dadar ya. Ya, sampai saya lihat itu ada seorang apa tukang madu misalnya dia posting bagaimana dia ngambil madu dan seterusnya. Ya, itu branding itu nggak apa-apa dibangun bagus. Yang penting branding positif. Ya. Kemudian sedapat mungkin memberikan tampilan menarik, variatif. Ya, ini tentu saja uh, masalah digital ini nggak apa-apa dikembangkan potensi dan kalau boleh dibilang sekarang ini sampai-sampai sekarang negara kita ya departemennya sudah ada tuh ya departemen apa digi ya komunikasi dan digital. Jadi sekarang udah kayak gitu ya. Jadi memang sudah menjadi dunia tersendiri kita nggak bisa menghindar. Kita menghindar, ya akhirnya akan juga. Ya sekarang udah berbagai hal sudah serba digital. Ya kita ngurusin KTP, paspor segala macam, belanja, ya kita ke rumah sakit digital semua. Ya. Jadi memang nggak bisa kita hindari, begitu ya. Hindari konten sensitif, maka hindari hal-hal yang sensitif. Baik, itu kurang lebih Bapak Ibu sekalian. Kalau selebihnya ada nih mungkin sekedar pengingat ya. Di negara kita ada namanya Undang-Undang ITE ya. Apa namanya? Informasi Transaksi Elektronik ya. Nah, itu juga ada ketentuan-ketentuannya nggak boleh menyebarkan berita hoax, nggak boleh memfitnah dan seterusnya, ya mendistribusikan dan lain sebagainya. Itu banyak tuh. Itu juga harus diwaspadai. Ya, ternyata memang negara kita sudah ada tuh undang-undang untuk agar jangan sampai orang merasa bebas melakukan apa saja seakan-akan dia bebas, dia mau ternyata tidak, ternyata dia dia bisa kena jerat hukum. Ya, meskipun kadang ya bolehlah dikatakan ada yang memang ada apa namanya uh, faktor politisnya ada ya. Tapi secara umum undang-undangnya berbicara tentang eh, hal-hal yang harus dilakukan ya dan diwaspadai dari penggunaan media sosial. Baik demikian para sekalian, sekedar untuk mengingatkan kita semua bahwa sebenarnya dunia digital ini bukan sesuatu yang harus kita musuhi, tidak. Ya, tapi bagaimana kita betul-betul memanfaatkannya dengan baik dan menghindari ya, perkara-perkara negatif di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz Abdullah Hidit yang telah memaparkan materi pada kita semua. Masya Allah, ilmu yang kita dapat pada pagi hari ini. Jadi ada beberapa poin tadi ya yang harus kita jaga ketika kita bermedsos gitu. Jadi tadi beberapa hal tentang ada bab ikhlas gitu ya ketika kita melakukan hal kebaikan apapun karena di medsos itu hal-hal baik akan lama ketika nanti ini ya booming atau viral gitu dan akan cepat surutnya ketika hal-hal baik. Tapi ketika hal-hal buruk itu cepat viralnya dan lama viralnya juga gitu. Nah ini butuh keikhlasan kita semua bahwa selalu berbuat kebaikan ya dimanapun kita berada dan eh, di dunia medsos juga terkait kita membuat konten, membuat catatan-catatan atau membuat hal-hal apapun di dalam dunia digital kita harus lurus niat kita, ikhlas dan ihsan gitu ya. Jadi sifat ihsan bahwa Allah pasti akan melihat perbuatan-perbuatan kita. Baik Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala majelis Baitullah. Insyaallah pasca ini kita akan masuk
ke tanya jawab, ya. Interaksi tanya jawab bagi Bapak Ibu semua yang berkenan untuk bertanya, monggo bisa silakan menuliskan di kolom chat atau di raise hand. Nanti insya Allah saya akan memandu untuk Bapak Ibu bisa bertanya. Sebelum sesi tanya jawab, insya Allah saya akan sampaikan terkait program-program program dari dari Wonderful Umroh. Yang pertama adalah program umroh. Program umroh kami mulai dari harga 25 jutaan, mulai dari bulan Januari sampai Syawal 2025. Ada umroh akhir tahun 2024, ada umroh hemat 25 jutaan, ada umroh Ramadan di 2025, spesial umroh bersama Pak Cah di bulan Syawal 2025. Kami juga memiliki program haji. Haji khusus daftar sekarang berangkat 7 sampai 8 tahun lagi. Spesial haji teroda daftar sekarang berangkat tahun depan. Insya Allah sama Ustaz Edi. Kami juga menyediakan badal haji dan badal umroh bagi Bapak Ibu semua yang ada keluarga yang diinginkan mendapatkan pahala haji atau umroh. Kami menyediakan badal haji dan umroh. Kami juga menyediakan dana talangan porsi haji dan umroh dengan program umroh dulu bayar kemudian. Wonderful Umroh juga membuka kemitraan berkhidmat bersama Wonderful Umroh, keuntungan bagi hasil profit, pembinaan, marketing tools gratis, serta bisa berangkat umroh dan haji gratis. Mari wujudkan niat kita ke Baitullah dan Bapak Ibu semua, insya Allah ada beberapa agen kita di tanah air ini yang bisa menghubungi admin Wonderful atau perwakilan dan agen terdekat di daerah masing-masing. Mari bergabung bersama keluarga Wonderful Umroh karena bersama Wonderful Umroh semua bisa ke Tanah Suci. Baik itu informasi yang disampaikan terkait program-program Wonderful Umroh ada di layar kaca Bapak Ibu masing-masing juga, moga bisa dicermati. Baik Bapak Ibu semua, moga bagi ada yang ingin ditanyakan terkait materi pada pagi hari ini, terkait bagaimana sikap kita harus bermedsos ya. Nah, Alhamdulillah ini ada yang bertanya dari Bu Riring di Majalengka. Baik, mana Eh, pertanyaan? vit- Vitalnya seseorang yang katanya Gus bersikap buruk kepada seseorang pedagang es. Saya ikut gemas gatal tangan untuk turut memosting dan mengomentari. Gimana Ustaz seharusnya kita bersikap dalam medsos? Monggo Ustaz bisa dijawab. Baik, terkait dengan perbuatan-perbuatan yang biasanya memang terbuka dan seterusnya, ya, memang para ulama ada yang mengatakan bahwa kalau perbuatan seorang terbuka, ya, dan itu apalagi sudah menjadi keumuman, ya, apalagi dia tampilkan itu untuk memperingatkannya, untuk mengingatkannya, itu tidak mengapa terbuka juga, ya, karena itu bukan ghibah. Lain halnya kalau itu perbuatan personal lalu kita umumkan di depan orang atau kita bicarakan, ya, itu bisa jadi ghibah, ya. Tapi kalau ini perbuatan yang sifatnya umum, ya, perbuatan tercela, ya, apa namanya, maka boleh kita memperingatkan baik orang tersebut atau orang lain, ya, agar tidak agar menjadi pelajaran, ya, tidak mengulangi perbuatan tersebut. Cuma memang, ya, cepat tetap proporsional saja, ya, proporsional saja, tidak perlu ada umpatan-umpatan yang berlebihan, ya, kita bilang saja bahwa sangat menyayangkan hal itu bisa terjadi atau sangat ironis, semoga tidak terulang lagi dan seterusnya, ya, karena memang apa yang sudah kadung menyebar di medsos dan seterusnya, ya, layak juga untuk mendapatkan apa namanya respon-respon, ya, apa penentangan, pengingkaran agar menjadi pembelajaran, ya, sebab kalau tidak nanti akan dianggap sebagai perkara normal. Cuma lagi-lagi yang harus kita waspadai, ya, tidak perlu harus sampai mengeluarkan ungkapan-ungkapan yang sangat buruk, ya, atau caci maki yang berlebihan, ya, karena itu biasanya akan menimbulkan efek balik yang tidak sederhana, gitu, ya, atau kekeruhan yang lebih besar, ya. Jadi sekedar untuk mengungkapkan bahwa ini kita tidak setuju, kita tidak ridho,
ya jangan sampai terjadi, jangan sampai diikuti, itu tidak mengapa. Itu sebagai bentuk perlawanan atau pengingkaran atas keburukan, apalagi itu keburukan yang tampak ya nyata berulang-ulang ya terjadi dalam berbagai forum, ya jelas itu harus diingkari, begitu ya, jelas harus diingkari. Tapi lagi-lagi saya katakan berkali-kali, ya jangan berlebihan dalam arti ya katakanlah mengeluarkan caci maki, dan jangan melebar. Ya, jangan kita kemudian melebar. Ya, kalau misalnya itu dia ada institusi, jangan institusinya yang malah kita apa namanya kita kecam dan seterusnya. Ya, nanti akhirnya akan menimbulkan efek yang lebih negatif. Ya, tapi kalau kita sekedar mengungkapkan pandangan bahwa saya nggak setuju, saya tidak ridho, saya mengingkari, ya itu wajar, tidak masalah. Ya, cukup bagus. Wallahu a'lam. Masya Allah. Itu nggih, dari Bu Ririn, Masya Allah, eh, jawaban dari Ustadz. Jadi kita juga diperbolehkan ketika ada hal berita-berita di medsos yang sekiranya itu sudah menjadi konsumsi publik, bukan menjadi konsumsi pribadi, boleh kita komentari sesuai dengan kaidah-kaidah yang tadi sudah saya sampaikan tadi. Jadi adab-adab kita juga berkomentar juga harus diperhatikan. Baik, monggo. Ada lagi yang ingin bertanya, Bapak Ibu semua? Baik, kalau tidak ada, monggo bagi Bapak mungkin masih dalam perjalanan, bagi Bapak Ibu yang belum bisa memberikan pertanyaan pada pagi hari ini atau belum sempat, monggo bisa chat di grup ya, di chat di grup, dan monggo bagi Bapak Ibu yang belum masuk grup bisa isi presensi, insya Allah kita akan masukkan ke dalam grup Madrasah Baitullah. Nah, di sana monggo Bapak Ibu bisa memberikan pertanyaan dan insya Allah akan kami bantu untuk menjawabnya. Baik, Ustaz Edir, insya Allah eh, sekian hari ini, nggih. Monggo Pak Ustaz bisa memberikan closing statement pada kajian pada. Baik, Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillah sudah kita selesaikan kajian kita. Intinya memang kita saling mengingatkan, ya, saling memotivasi, ya, bahwa medsos ini memang boleh dibilang bisa jadi banyak jebakan-jebakannya, tapi juga bukan berarti harus kita musuhi, harus kita tinggalkan, ya, karena juga pada akhirnya kita tidak eh, bisa menghindar untuk berurusan dengan medsos, ya, atau dunia digital secara umum, ya, karena itu yang paling penting bagi kita adalah bagaimana kita betul-betul memanfaatkannya untuk kebaikan, ya, dan menutup sedapat mungkin celah-celah yang dapat merusak, ya, kehidupan kita, baik kehidupan dunia atau kehidupan agama. Mudah-mudahan Allah jaga kita, Allah berikan kita istiqomah. Dari saya Amin. cukup sekian, mohon maaf ya sekalian pamit, ya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Ustaz Baik. Abdullah Hidir Ya yang pamit telah. ya. Ya, Ustaz, mangga Ustaz. Telah membersamai kita semua di pada pagi hari ini. Alhamdulillah ilmu-ilmu yang bermanfaat beliau paparkan kepada kita semua. Semoga ilmu ini bisa kita terapkan kepada kegiatan kita sehari-hari. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah telah usai uh, Madrasah Baitullah majelis ke-79 pada pagi hari ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah-hikmah pada pagi hari ini dan kita bisa melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan semoga kita diridhai Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti Madrasah Baitullah berikutnya. Baik, Bapak Ibu, kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafatul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya mewakili kru yang bertugas. Mohon maaf sebesar-besarnya bila ada salah kata perbuatan dan tingkah laku kita pada pagi hari ini. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رمضان يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب ليتك
قمر أطل على البارية من حراء زان السماء فكان بدرا نيرا قمر أطل على البارية من حراء زان السماء فكان بدرا نيرا هو رحمة الرحمن ذاك محمد من جاء غيثا للقلوب مطهرا يا نبي السلام عليك فاض دمع القلب وطال الشوق إليك يا نبي يا نبي صلاة الله وسلام الله دوما عليك يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي صلاة الله وسلام الله دوما عليك